Filosofi teras, filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Ditulis oleh Henry Manampiring dan diilustrasikan oleh Levina Lesmana. Bab 9. Menjadi orang tua. Istri saya pernah membicarakan bagaimana kami bisa memastikan anak kami yang masih kecil saat buku ini ditulis bisa tumbuh menjadi anak yang tidak durhaka kepada orang tua. Keprihatinannya muncul mendengar kisah-kisah orang tua yang dicampakkan oleh anak-anak mereka saat sudah dewasa. Bahkan ketika orang tua ini sudah berusia lanjut, sakit-sakitan, dan sangat membutuhkan perhatian. Saya sendiri tidak punya jawaban yang pasti. Sekedar menyediakan kasih sayang, perhatian dan materi yang cukup tidak menjamin kita membesarkan anak yang peduli pada orang tuanya kelak. Saya jadi terpikir, adakah yang bisa ditarik dari filosofi teras untuk topik membesarkan anak? Berdasarkan survei khawatir nasional di bab 1, salah satu sumber kekhawatiran adalah menjadi orang tua. Sesudah saya menjadi orang tua juga, barulah saya bisa mengerti mengapa peran ini benar-benar bisa menjadi sumber kekhawatiran. Ketika saya bermain dengan anak saya, saat buku ini ditulis, dia baru berusia 1,5 tahun. Ribuan pikiran tentang masa depannya melanda. Apakah dia akan tumbuh menjadi anak remaja yang baik atau menyusahkan orang tua? Apakah dia akan tumbuh cerdas dan berprestasi? Apakah dia akan bergabung dengan teman-teman yang memiliki pengaruh buruk? Apakah dia akan punya pacar kece seperti Victoria's Secret Angels? Dan ribuan pikiran lain, dari yang penting sampai nggak penting banget. Saya bukanlah seorang pakar pendidikan atau psikolog anak, dan sebagai orang tua pun saya tidak bisa dibilang sudah memiliki banyak pengalaman. Namun saat menulis buku ini, saya tergelitik untuk mengetahui apakah filosofi teras bisa diterapkan di dalam parenting juga. Saya tidak menemukan cukup banyak referensi mengenai stoicisme dan parenting, jadi berikut ini lebih banyak dari interpretasi saya sendiri. Tentunya saya berharap bagian ini bisa menjadi pemicu bagi para pakar pendidikan dan psikolog anak yang membaca buku ini untuk meneliti apakah prinsip-prinsip dalam filosofi teras sungguh bisa membantu kita menjadi orang tua yang lebih baik. Bisakah menggunakan nalar? Hidup haruslah selaras dengan alam atau nature. Jadi konsekuensi pertama dari prinsip ini adalah belajar menggunakan nalar. Bagi saya, artinya sejak kecil anak saya bisa dibiasakan melakukan pilihan berdasarkan pertimbangannya sendiri, tentunya dalam kapasitas yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Di bagian wawancara di akhir bab kita akan mendapatkan beberapa tips dari psikolog pendidikan mengenai penerapan hal ini. Konsekuensi anak bisa menggunakan nalar berarti kita harus mampu memberdayakan mereka untuk belajar berpikir, mengumpulkan informasi dan data, dan menarik kesimpulan sendiri. Anak kecil sering bertanya, kenapa? Saat kita meminta mereka melakukan sesuatu, jika mereka dibentak, sudah nurut saja pada orang tua, gak usah nanya-nanya. Rasanya tidak memberi mereka motivasi untuk berpikir sendiri. Memberi penjelasan tentunya lebih membutuhkan waktu dan tenaga bagi orang tua, tetapi seharusnya memberi contoh yang lebih baik daripada sekedar membentak mereka. Anak dibiasakan mengerti ada alasan di balik setiap permintaan dan perlahan mulai belajar mencerna alasan dan pertimbangan di balik sesuatu. Sebaliknya, anak juga dibiasakan untuk memiliki pertimbangan dan alasan yang baik sebelum meminta sesuatu kepada kita. Menerapkan dikotomi kendali kepada anak. Apakah kita sudah mulai melatih anak untuk menerima ada hal-hal yang memang di luar kendalinya? Misalkan rencana bersenang-senang keluar rumah harus dibatalkan karena hujan deras. Apakah kita akan marah-marah atau mengomeli cuaca di depan sang anak? Selalu saja kalau papa mau punya acara harus kena hujan. Dasar cuaca kampret. Atau kita dengan tenang menerimanya dan segera mencari rencana lain yang di bawah kendali kita. Wah, hujan, ya bagaimana? Yuk cari ide aktivitas lain. Dalam artikel di The Independent berjudul Parents of Successful Kids Have These 11 Things in Common, disebutkan bahwa salah satu kebiasaan orang tua dari anak-anak sukses adalah menghargai usaha lebih dari menghindari kegagalan. Psikolog Stanford University Carol Dweck menjelaskan
bahwa anak-anak dan juga orang dewasa memiliki dua konsep yang berbeda mengenai sukses. Mentalitas pertama, fixed mindset. Mentalitas sudah tetap. Mengasumsikan bahwa karakter, kecerdasan, dan kreativitas bersifat statis atau tidak berubah. Karenanya, sukses menjadi bukti akan kualitas-kualitas itu. Akibatnya, anak dan orang tua yang memiliki mentalitas ini akan berjuang mati-matian meraih sukses dan menghindari kegagalan agar bisa mempertahankan persepsi saya atau anak saya pintar. Kegagalan dianggap mengancam realitas bahwa sang anak adalah anak yang pintar. Mentalitas kedua adalah growth mindset, mentalitas bertumbuh. Mentalitas ini justru menyukai tantangan. Kegagalan tidak dilihat sebagai bukti kebodohan, tetapi sebagai batu loncatan yang perlu untuk pertumbuhan mental dan meningkatkan kemampuan kita. Kecerdasan dan kreativitas dilihat sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan atau grow dan bukan paket pemberian yang sudah absolut. Contoh perbedaan kedua mentalitas ini adalah bagaimana kita memuji anak saat mereka sukses. Misalnya meraih nilai ujian yang bagus. Jika kita berkata, "Wah, nilai kamu bagus sekali, kamu memang anak yang pintar." Ini akan melahirkan anak bermental fixed. Anak mulai tumbuh dengan persepsi bahwa dia memang terlahir pintar. Loh, memang apa salahnya jika anak mengira dirinya pintar? Hal ini bisa berpotensi menjadi dua masalah. Yang pertama, jika dia akhirnya mengalami kegagalan atau kejadian yang sangat mungkin dalam kehidupan nyata, fixed mentality bisa membuatnya terguncang. Katanya saya pintar, kok saya gagal? Kedua, fixed mentality bisa mengurangi motivasi untuk berkembang karena kepandaian dianggap sebagai superpower yang sudah tertanam sejak kecil. Saya kan pintar, untuk apa susah payah belajar lagi? Saya pasti bisa kok. Alternatif lain memuji prestasi anak adalah dengan memuji effort atau upaya. Misalnya, "Wah, nilai kamu bagus sekali. Kamu pasti sudah bekerja keras untuk bisa mendapatkannya." Ketika sukses diatribusikan ke upaya dan kerja keras, kita memberikan pesan bahwa kecerdasan dan bakat bukan sesuatu yang statis, tetapi bisa terus diasah. Inilah yang dimaksud dengan pola pikir growth atau bertumbuh. Anak dan orang tua percaya bahwa kemampuan diri bisa ditumbuhkan terus. Kegagalan tidak dilihat sebagai indikator seseorang terlahir bodoh, tetapi sebagai hambatan sementara yang bisa dilampaui dengan usaha. Konsep fixed mindset versus growth mindset ini sangat kompatibel dengan dikotomi kendali. Di awal, filosofi teras sudah mengajarkan bahwa kesuksesan sesungguhnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Saat anak terobsesi pada meraih sukses atau menghindari kegagalan, padahal kedua hal ini banyak sekali dipengaruhi faktor eksternal. Apakah anak disiapkan menjadi realistis? Saat dia meraih sukses, apakah itu akan membuat dia menepuk dada? Ini karena saya memang pintar. Dan saat gagal meratapi, ini semua karena saya bodoh. Dengan mengalihkan fokus pada hal-hal yang berada di bawah kendali, belajar sungguh-sungguh, berlatih, rajin, kita memberikan anak sesuatu yang bisa mereka kendalikan dan tingkatkan. Dan kegagalan bukan berarti vonis atau karakter mereka. Kita juga bisa memulai memperkenalkan kendali secara perlahan kepada anak, misalnya dari hal-hal kecil seperti menentukan mau main apa hari ini atau mau memakai baju apa hari ini. Sebaliknya, kita juga mulai menjelaskan hal-hal di luar kendali dari hal-hal sederhana. Misalnya saat cuaca buruk menghalangi acara bermain, atau saat si anak sakit sehingga tidak bisa bersekolah dan ketinggalan mata pelajaran. Kita bisa menunjukkan sikap tidak stres karena sakitnya itu sendiri, sesuatu yang di luar kendali orang tua dan juga si anak, dan lebih memfokuskan pada bagaimana bisa mengejar ketertinggalan misalnya. Semakin bertambah usia anak, tentunya percakapan yang kita miliki bisa lebih kompleks dan mendalam. Kita bisa bersama-sama membahas tentang dikotomi kendali. Mengajarkan anak untuk tidak terobsesi dan mengharapkan kebahagiaan dari hal-hal di luar kendali, belajar tidak terlalu mencintai hal-hal seperti kekayaan atau ketenaran, dan belajar untuk mengendalikan pikiran kita. Anak yang lebih dewasa juga bisa diajarkan bahwa dia punya kendali sepenuhnya atas emosinya dan bagaimana sebisa mungkin dia tidak terlalu reaktif pada peristiwa di sekitarnya.
Dikotomi kendali bagi orang tua. Mengajarkan dikotomi kendali kepada anak adalah satu hal, tetapi menerapkan ke diri sendiri adalah hal lain lagi. Apakah kita mampu menerapkan dikotomi kendali ke diri kita sendiri sebagai orang tua? Menerapkan dikotomi kendali tidak hanya sekedar urusan memahami hal-hal mana yang ada di luar kendali kita, tetapi juga kerelaan untuk melepas ilusi kendali tersebut. Sebagai orang tua, rasanya melepas sebagian kendali menyangkut anak adalah hal yang paling sulit dilakukan. Saya pun pasti harus melalui ujian tersebut. Ini mungkin bisa menjadi salah satu jawaban terhadap tingginya kekhawatiran para orang tua mengenai peran ataupun anak-anak mereka. Seperti apa dikotomi kendali bagi orang tua? Ada sebagian hal tentang anak kita yang ada di dalam kendali kita, ada sebagian lagi yang tidak di dalam kendali kita. Ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, misalnya nutrisi, dana pendidikan, dana kesehatan, pilihan sekolah sampai usia di mana mereka mau memilih sendiri, pendidikan nilai-nilai agama kalau kita mau, pendidikan budaya dan etika, pendidikan filsafat, dan lain-lain. Yang lebih berat diterima adalah hal-hal yang seharusnya sudah di luar kendali kita. Kesehatan mereka, kita memang bisa memilihkan nutrisi dan imunisasi bagi mereka, tetapi pada akhirnya datangnya penyakit tidak bisa sepenuhnya kita tangkal, apalagi kecelakaan yang bisa menimpa anak kita, tidak hanya di jalan raya, di lapangan basket atau sepak bola, di dalam sekolah pun anak kita bisa cedera. Minat dan hobi mereka, apakah kita rela mereka memiliki hobi apapun, ataukah diam-diam kita ingin mereka menekuni hobi tertentu saja? Aspirasi studi atau kuliah, apakah kita mendukung jika mereka ingin kuliah jurusan tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan ambisi dan impian kita sebagai orang tua? Kita mungkin bisa mencoba membujuk dengan argumen, tetapi apakah kita akan membiarkan sang anak menentukan sendiri pilihannya? Atau kita akan memaksa mereka wajib mengambil bidang studi tertentu dengan alasan, kan saya yang bayarin kuliahnya. Pilihan pacar sampai pasangan menikah, jeng-jeng. Mungkin kondisi dari zaman Siti Nurbaya belum banyak berubah sampai hari ini. Masih ada orang tua yang ingin memiliki hak suara dalam pemilihan pasangan hidup. Terkadang orang tua memiliki kriteria-kriteria tertentu yang bisa sangat membatasi. Harus dari suku tertentu, harus dari latar belakang keluarga tertentu, harus dengan yang berdomisili di kode pos tertentu, kan lumayan kalau alamat besan di perumahan tajir. Harus tinggi badan tertentu, dan lain-lain. Hati dan perasaan si anak tentunya adalah miliknya, sampai sejauh mana masih ingin kita kendalikan. Bahkan sesudah sang anak berkeluarga pun masih banyak orang tua yang ingin mengendalikan hidup si anak. Mulai dari masakan apa yang harus dibuatkan menantu, nama anak, sampai cara melipat popok si cucu, dan lain sebagainya. Tapi kan maksud kita baik. Filsuf Stoa akan berkata bahwa poinnya bukanlah maksudnya atau intention, tetapi bahwa kita harus bersiap terhadap kekecewaan, kemarahan, air mata, dan rasa frustasi ketika kita memelihara ilusi bisa mengendalikan kehidupan anak yang tidak berada di bawah kendali kita. Trikotomi kendali dari William Irvin rasanya sangat relevan untuk diterapkan. Sebagai contoh, misalnya urusan memilih bidang studi, tentu orang tua memiliki perspektif tertentu mengapa ingin si anak memilih kuliah tertentu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman orang tua. Misalnya dengan meyakini karir atau profesi tertentu akan lebih menjamin penghidupan si anak kelak. Dalam model trikotomi kendali, pilihan akhir sang anak tetaplah miliknya dan tidak di bawah kendali kita. Namun kita bisa fokus pada tujuan internal atau internal goal, yaitu menerangkan sebaik-baiknya mengapa anak harus mempertimbangkan sebuah jurusan dengan semua aspek positifnya. Jika kita sudah sampai di tahap tersebut, berarti kita sudah cukup berbuat dan bisa berpuas diri. Namun keputusan terakhir ada di tangan sang anak. Begitu juga dalam pilihan pasangan hidup. Pilihan hati bukan di bawah kendali kita, tetapi kita bisa berbagi pengalaman kita dalam urusan relationship dan memberi nasihat dari perspektif kita. Sudah, sampai di situ saja. Membekali dengan kebijaksanaan, bukan harta.
Usahakanlah agar kamu meninggalkan anak-anak yang terdidik dengan baik dan bukannya kaya harta, karena mereka yang terdidik memiliki harapan yang lebih baik daripada kekayaan si bodoh. Epictetus dalam buku Discourses. Terdidik di sini memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekedar pendidikan formal, tetapi mencakup pendidikan nilai-nilai dan filsafat hidup yang seharusnya datang dari orang tua. Etos kerja keras, jujur, memperlakukan orang lain dengan baik, bangkit dari kegagalan, dan lain-lain. Tidakkah kita melihat etos kerja tersebut di banyak kisah inspirasi orang-orang yang sukses? Mereka menjadi ulet, tangguh, tidak mudah putus asa, bijak dalam memperlakukan orang lain, semua itu karena ditanamkan oleh orang tua sejak kecil. Menurut Epictetus, meninggalkan bekal ini kepada anak jauh lebih baik daripada meninggalkan warisan harta kekayaan kepada anak tanpa kebijaksanaan. Pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan. Tidak ada macam kebajikan yang hanya untuk laki-laki dan kebajikan lain untuk perempuan. Seorang laki-laki harus memiliki akal sehat, begitu juga perempuan. Apakah gunanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama bodoh? Musonius Rufus dalam buku Lectures. Musonius Rufus membahas khusus mengenai pendidikan laki-laki dan perempuan. Menurutnya, laki-laki dan perempuan sama dalam hal-hal berikut: kemampuan bernalar, panca indera dan anggota tubuh, keinginan untuk kebajikan, keinginan untuk perbuatan baik, dan ketidaksukaan akan kejahatan. Dia tidak percaya bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang berlaku hanya untuk laki-laki. Karenanya, Musonius menyimpulkan bahwa perempuan juga harus mendapatkan pendidikan yang sama, baik pendidikan nilai-nilai atau filosofi maupun pendidikan akademis. Pandangan yang lahir 2000 tahun yang lalu ini sangat maju untuk zamannya dan sungguh kontras dengan pandangan banyak orang tua masa kini yang masih menganggap anak perempuan tidak perlu belajar setinggi anak laki-laki. Alasannya umumnya adalah karena anak perempuan akan menikah dan hanya fokus pada urusan rumah tangga saja. Alasan lain adalah takut tidak ada laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang berpendidikan tinggi. Padahal, sesungguhnya banyak sekali keuntungan bagi istri dan ibu untuk memiliki latar belakang pendidikan. Selain bisa mengajari anak-anaknya, istri berpendidikan bisa menjadi backup tulang punggung keluarga jika terjadi apa-apa dengan suami. Pendidikan membantu dalam mencari pekerjaan ataupun melakukan bisnis. Pentingnya anak bersosialisasi. Penerapan lain dari filosofi teras dalam parenting adalah menyadari pentingnya anak tumbuh dengan pengalaman sosialisasi yang memadai. Hal ini dikarenakan salah satu prinsip dasar filosofi teras adalah manusia sebagai makhluk sosial. Hidup selaras dengan alam juga berarti anak harus dibiasakan hidup bersosialisasi. Interpersonal skill atau keahlian hubungan antara manusia seringkali dianggap sebagai soft skill, keahlian yang tidak terlalu penting, kalah dengan keahlian matematika, fisika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Walaupun keahlian-keahlian dalam aspek kognitif tetaplah penting, semakin banyak orang setuju bahwa kemampuan berinteraksi sosial dan bekerja sama dengan orang lain adalah faktor yang tidak kalah penting dalam menunjang kesuksesan seseorang. Kita juga sudah mengetahui bahwa hubungan sosial mendapat perhatian dari para filsuf Stoa juga. Sebagai orang tua, saya mengartikan bahwa porsi relasi sosial ini harus diperhatikan dan ditumbuhkan dalam anak sejak kecil. Saya sering mendengar kisah anak-anak yang kesehariannya tenggelam dari satu kursus ke kursus yang lain, matematika, renang, balet, taekwondo, programming, dan lain-lain. Jika kegiatan-kegiatan tambahan itu membuka peluang si anak berhubungan dengan orang lain, tentunya tidak apa-apa. Akan tetapi, jika anak terlalu banyak diikutkan dalam kegiatan yang bersifat individu dan solitary atau sendirian, misalnya terlalu banyak bermain game, maka dia mungkin tidak mendapat banyak kesempatan berinteraksi dengan anak lain, belajar berkomunikasi, bekerja sama, termasuk merasakan konflik, dan belajar mengatasinya. Di tengah tren temperamen introvert, latihan hubungan sosial ini tidak berlaku hanya kepada anak-anak ekstrovert.
Anak introvert pun memiliki kebutuhan berhubungan dengan anak-anak lain, walaupun mungkin frekuensi, durasi, dan jumlah interaksinya berbeda dengan anak-anak yang bertemperamen ekstrovert. Kita bisa tetap membina keahlian sosial bagi anak introvert dengan memilihkan kegiatan sosial yang tepat, misalnya aktivitas kelompok yang kecil dibandingkan kelompok besar, atau kegiatan yang memberi kesempatan si anak untuk melakukan refleksi dan pemikiran dan tidak dipaksa berbagi di depan banyak orang. Melatih anak menghadapi perlakuan buruk. Sama seperti stoicisme mempersiapkan kita untuk hidup dengan perilaku buruk dari orang lain, kita bisa mulai mengajarkan prinsip-prinsip yang sama kepada anak. Prinsip STAR bisa mulai diteladankan ke anak. Jika kita sendiri sebagai orang tua cepat emosional mendengar perlakuan anak lain kepada anak kita, maka ini teladan yang juga akan dipelajarinya. Contoh, "Pa, masa teman Adi bilang tampang Adi kayak monyet?" "Oh ya? Mama, mana golok pembunuh naga warisan engkong?" Jika peristiwa ini menimpa Epictetus, Seneca, atau Marcus Aurelius, mungkin diskusinya menjadi seperti ini. "Pa, masa teman Adi bilang tampang Adi kayak monyet?" Seneca, "Menurut Adi sendiri, Adi kayak monyet nggak? Mau papa cariin foto monyet?" "Enggak, Pa, Adi nggak mirip monyet." Seneca, "Terus masalahnya di mana?" Jika orang tua terlihat tenang, rasional, tidak reaktif, dan tidak cepat-cepat membuka peti senjata dinasti Ming, rasanya anak juga bisa meneladani itu. Orang tua STAR akan membesarkan anak-anak yang STAR juga. Asik. Melatih anak menghadapi kegagalan. Mungkin saya naif, tapi saya benar-benar percaya bahwa kegagalan adalah guru yang terbaik. Apalagi ini juga diucapkan Yoda di Star Wars The Last Jedi. Ingat yang dikatakan Seneca, kemalangan memperkuat mereka yang ditimpanya. Apa prinsip filosofi teras yang bisa diterapkan ketika anak harus menghadapi kegagalan atau kemalangan? Melatih interpretasi terhadap kemalangan atau kegagalan. Saat anak kita gagal di sekolah atau perlombaan, sikap seperti apa yang kita tampilkan? Memarah-marahi dia, menuduh juri goblok, buta, curang, atau disuap, ikut-ikutan meratapi nasib, atau kita bisa menunjukkan sikap yang tenang. Karena dalam stoicisme, kalah dan menang itu hanya sebuah fakta. Makna atau value judgment dari fakta itu sepenuhnya dari kita. Kita bisa mengajarkan anak kita bahwa kegagalan dan kemalangan adalah musibah atau kebodohan, atau mengajarkan bahwa ini adalah fakta hidup biasa. Dan yang penting apa yang bisa dipelajari untuk kedepannya. Mengidentifikasi dan mencegah pola pikir 3P, personalization, pervasiveness, dan permanence pada anak. Kita harus cepat mengidentifikasi jika anak mulai terjebak dalam pola pikir 3P, menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas sebuah kegagalan atau musibah, kembali ke dikotomi kendali, memperlebar masalah ke aspek hidup lain. Karena saya gagal mendapat nilai 10 di matematika, artinya saya anak yang bodoh di semua hal, dan menganggap rasa kecewa akan berlangsung selamanya. Stoicisme adalah filosofi yang sangat pragmatis dengan orientasi manajemen emosi melalui kendali nalar, persepsi, dan pertimbangan. Karenanya, ia bukan filosofi untuk orang dewasa yang pemikir saja. Menurut saya, prinsip-prinsipnya sangat relevan untuk ditanamkan sejak usia dini. Tentunya sekali lagi dengan memperhatikan tahap perkembangan daya tangkap si anak. Misalnya, dikotomi kendali tidak perlu disebutkan kepada anak berusia 6 tahun tentunya, tetapi esensinya bisa disampaikan dengan proses dialog dan tanya jawab. Ketika anak semakin dewasa, konsep-konsep filosofi teras bisa disampaikan dengan lebih gamblang. Tidak merasa anak berhutang kepada kita. Pernahkah kita mendengar ujaran seperti ini? "Kamu tidak tahu pengorbanan ibu mengandungmu selama 9 bulan. Jangan durhaka kamu. Bapak ibu sudah berkorban begitu banyak untuk membesarkanmu. Dulu kami harus bergadang mengurusmu saat sakit. Sekarang kamu kurang ajar seperti ini." Pernah mendengar kata-kata seperti di atas? Atau mungkin pembaca pernah mengucapkannya sendiri kepada anak.
Rasanya konsep anak harus berbakti kepada orang tua karena pengorbanan orang tua sangat familiar bagi kita. Segala jerih payah, pengorbanan, bahkan penderitaan kita menjadi orang tua diperlakukan sebagai investasi. Dan ketika anak kita tidak berlaku semestinya sesuai yang kita kehendaki, kita pun mengungkit-ungkit segala yang sudah kita lakukan sebagai orang tua dan seperti menagih anak untuk memberikan imbal balik atas investasi itu. Bagaimana posisi filosofi teras menyangkut segala jerih payah yang dilakukan orang tua untuk anak? Ada baiknya kita mendengarkan kisah Epictetus yang termuat di Discourses. Suatu hari, Epictetus bertanya kepada seorang laki-laki apakah ia mempunyai istri dan anak. Orang itu mengiyakan. Epictetus bertanya, "Kamu senang tidak menjadi suami dan ayah?" "Saya menderita," jawabnya. Maka Epictetus bertanya, "Loh, kok bisa? Laki-laki menikah dan memiliki anak tidak untuk menderita, tetapi untuk bahagia." Orang itu menjawab, "Saya sangat cemas akan anak saya yang malang. Waktu itu, ketika anak perempuan saya sakit dan tampak terancam jiwanya, saya tidak kuat untuk terus berada di sisinya. Saya harus beranjak pergi dari sisi ranjangnya sampai saya mendapat kabar bahwa ia sudah membaik." "Kalau begitu," jawab Epictetus, "apakah menurutmu kamu sudah melakukan hal yang benar di situasi tersebut?" "Saya melakukan hal yang wajar atau alamiah," jawabnya. "Jika kamu bisa meyakinkan saya bahwa kamu sudah berlaku wajar atau alamiah dengan meninggalkan putrimu yang sakit, maka saya siap mendukungmu bahwa apa yang kamu lakukan sudah benar karena sudah selaras dengan alam." Ini adalah hal yang harus dirasakan hampir semua ayah. "Saya tidak menyangkal reaksimu waktu itu terjadi," kata Epictetus. "Isunya di sini adalah apakah reaksimu meninggalkannya saat sakit itu harus dilakukan? Karena jika mengikuti jalan pikiranmu tadi, maka tumor adalah hal yang baik bagi tubuh karena tumor timbul secara alami. Jadi tunjukkan pada saya bahwa apa yang kamu lakukan meninggalkan anakmu saat sakit adalah hal alami." "Rasanya saya tidak mampu." "Ya sudah, bagaimana kalau Anda yang menunjukkan mengapa hal yang saya lakukan tidak selaras dengan alam dan tidak semestinya terjadi? Katakan pada saya, apakah kasih sayang antar keluarga adalah hal yang baik dan selaras dengan alam?" "Tentunya." "Setujukah kamu bahwa segala hal yang rasional juga selaras dengan alam?" "Setuju." "Artinya apa yang rasional tidak mungkin bertentangan dengan kasih sayang keluarga, benar?" "Harusnya tidak ya. Karena jika hal rasional bertentangan dengan kasih sayang keluarga, maka yang satu selaras dengan alam dan satunya lagi tidak, benar? Karenanya, jika ada sesuatu yang bersifat kasih sayang dan juga rasional, maka kita dapat berkata bahwa hal ini benar dan baik." "Setuju." "Untuk beranjak pergi dari sisi anakmu saat ia sakit bukanlah hal yang rasional, dan saya yakin kamu pun setuju dengan pernyataan ini. Sekarang tinggal menentukan apakah tindakan meninggalkan anak saat sedang sakit sesuai dengan kasih sayang keluarga." "Oke, mari kita coba. Apakah bisa dibenarkan bahwa kamu yang katanya menyayangi anakmu meninggalkan dia? Mari kita bahas ibunya. Tidakkah ibunya juga sayang pada putrinya?" "Tentu saja." "Kalau begitu, haruskah dia juga meninggalkan putrinya?" "Tentu tidak." "Bagaimana dengan perawatnya? Apakah perawatnya juga sayang pada si anak?" "Dia sayang pada anak saya." "Kalau begitu, apakah dia harus meninggalkan juga putrimu?" "Ya tidak dong." "Dan guru putrimu, apakah dia juga sayang pada anakmu?" "Betul." "Kalau meninggalkan putrimu yang sakit adalah tanda sayang, maka seharusnya anakmu ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan juga oleh semua penjaganya yang menyayanginya, agar dia mati dikelilingi orang-orang yang tidak peduli kepadanya." "Waduh, tentu tidak." "Jika kamu sendiri sakit, apakah kamu mengingini keluargamu, istrimu, anak-anakmu, dan seluruh isi rumahmu menelantarkanmu sendirian sebagai bukti mereka sayang padamu?" "Tidak mau." "Kamu hanya berharap ditinggalkan seseorang saat kamu sedang sakit, hanya jika orang itu adalah musuhmu, bukan? Karenanya, kesimpulannya adalah apa yang kamu lakukan dengan meninggalkan putrimu saat sakit bukanlah tanda kasih sayang sama sekali." Percakapan antara Epictetus dengan seorang ayah ini bagi saya menunjukkan bahwa menyayangi dan merawat anak kita dalam kondisi apapun adalah hal yang selaras dengan alam dan juga sudah semestinya dilakukan oleh orang tua yang menyayangi anak kita.
Jika kita memutuskan menjadi orang tua dengan melahirkan jiwa baru ke dunia ini, maka merawat dan menyayangi mereka sudah menjadi konsekuensinya, terlepas apakah anak kita akan membalasnya atau tidak. Jika kita memahami ini, maka kita tidak akan menagih anak untuk hal-hal baik yang telah kita berikan untuknya. Karena itu, semua sudah semestinya dan baik kita lakukan. Ini bagaikan seorang dokter yang terus-menerus mengingatkan dan menagih hutang budi kepada kita karena dia sudah menyembuhkan kita dari sakit. Lah, kan memang sudah tugasnya. Anak memang bisa diharapkan untuk berlaku sopan dan hormat kepada orang tua. Namun jika dia tidak melakukannya, kita tidak perlu berusaha membuatnya merasa bersalah dengan mengungkit-ungkit segala hal yang memang sudah semestinya kita lakukan sebagai orang tua. Menghadapi kehilangan anak. Saya pernah mendengar seorang berkata, tidak ada kesedihan yang lebih besar dari kesedihan orang tua yang harus menguburkan anaknya. Anak menguburkan orang tua adalah sesuatu yang lumrah, yang lebih tua harus terlebih dahulu meninggalkan yang lebih muda. Namun untuk bisa mengandung, membawa manusia baru ke dalam dunia sebagai anak, dan kemudian harus menyaksikannya meninggalkan kita juga, tak terbayang duka yang bisa dirasakan. Apa yang bisa ditawarkan filosofi teras di dalam situasi ini? Saat Seneca, sang filsuf yang juga seorang politisi, harus menjalani pembuangan di Pulau Korsika oleh Kaisar Claudius, ia menyadari duka yang dirasakan oleh ibunya yang masih hidup, Helvia. Di masa itu, jika seseorang dihukum buang, tidak ada yang tahu kapan hukuman itu harus berakhir. Terkadang, pembuangan baru berhenti saat terjadi pergantian kekuasaan. Di dalam pembuangan, Seneca menuliskan surat untuk menghibur hati ibunya, dan di dalamnya dia juga menyentuh situasi di mana orang tua harus ditinggalkan anak mereka selama-lamanya. Janganlah engkau menggunakan alasan sebagai perempuan untuk berduka berlebihan, karena perempuan telah mendapatkan hak untuk berkubang di dalam air mata, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Karena inilah nenek moyang kita mengizinkan janda untuk berkabung selama 10 bulan. Mereka tidak melarang berkabung, tetapi membatasinya. Karena berduka tak henti atas kehilangan seseorang tercinta, sesungguhnya adalah keegoisan yang bodoh. Sebaliknya, tidak merasakan duka sama sekali adalah tak berhati. Jalan tengah terbaik antara kasih sayang dan akal sehat adalah untuk merasakan kehilangan dan di saat yang sama menaklukkannya. Saya mengerti bahwa emosi yang begitu kuat sulit dikendalikan oleh kita, apalagi emosi yang lahir dari duka cita. Terkadang kita ingin meremukkannya dan menelan keluh kesah kita, tetapi dengan mencoba berpura-pura, air mata kita juga masih menetes. Terkadang kita ingin mengalihkan perhatian kita dengan menonton pertunjukan atau hiburan, tetapi kenikmatan kita saat menonton berkurang saat teringat kehilangan kita. Karenanya, lebih baik jika kita menaklukkan kesedihan daripada mencoba menipu diri sendiri. Karena duka cita yang dicoba ditutupi atau dialihkan perhatiannya akan terus kembali dengan kekuatan yang lebih besar, namun duka cita yang telah ditaklukkan nalar akan tenang selamanya. Saya tersentuh sekali membaca bagian tulisan Seneca dari Consolation to Helvia, penghiburan untuk Helvia ini. Seneca menunjukkan empati dan pengertian yang luar biasa terhadap betapa dalamnya duka cita orang tua yang kehilangan anaknya, tetapi di saat yang sama tetap teguh bahwa nalar tidak boleh diabaikan, bahkan di situasi sesulit apapun. Ini berarti berani menghadapi duka cita itu tidak lari darinya atau berusaha menutupinya dengan mengalihkan perhatian. Duka cita itu dirasakan dan dihadapi, namun di saat yang sama, Seneca berkata bahwa kita tidak boleh sampai berlarut-larut di dalam kesedihan itu, bahkan sampai dibawa mati. Karenanya, kita harus menaklukkannya dengan nalar dan rasional. Prinsipnya sama dengan yang dibahas di dalam bab-bab sebelumnya mengenai menghadapi tantangan, kesialan sehari-hari, atau orang-orang menjengkelkan, yaitu mengendalikan sepenuhnya interpretasi, persepsi, value judgment kita atas kehilangan kita. Bagi filosofi teras, meninggalnya seorang anak adalah sebuah fakta yang netral, bukan hal yang baik dan bukan hal yang buruk. Kemudian, manusialah yang menginterpretasikan dan memberikan maknanya sendiri. Misalnya, anak saya meninggal karena hukuman Tuhan atas dosa-dosa saya. Anak saya meninggal karena kesalahan saya dan saya adalah ibu yang buruk. Anak saya dipanggil pulang, ini sudah rencananya, dan saya bersyukur ia pernah hadir dalam hidup saya.
Bagaimana kita memaknai kehilangan anak kita, itu sepenuhnya dikembalikan kepada kita. Kita bisa memaknainya dengan negatif dan menyiksa diri kita terus-menerus, atau dengan positif, sehingga membawa keikhlasan dan ketenangan. Di dalam stoicisme, pemaknaan dan interpretasi sepenuhnya ada di tangan kita. Demikian usaha saya menerapkan filosofi teras di dalam parenting. Besar harapan saya bahwa hal-hal di atas bisa membantu kamu yang juga orang tua dalam menjalankan peranmu dengan lebih positif dan tenang. Saya sangat berharap bab ini bisa dibaca dan diperkuat lagi oleh mereka yang memang pakar pendidikan dan perkembangan anak. Intisari bab 9. Prinsip hidup selaras dengan alam berarti juga hidup menggunakan nalar dan rasio kita. Orang tua bisa membantu anak membangun kebiasaan ini. Anak bisa diajarkan dikotomi kendali dalam menghadapi peristiwa hidup dengan teladan dari orang tua. Fixed mindset menganggap kecerdasan dan bakat adalah sesuatu yang statis, nasib. Growth mindset percaya kita semua bisa berkembang menjadi lebih baik. Dikotomi kendali bagi orang tua, apakah orang tua bisa menerima banyak hal dalam hidup anak mereka yang tidak ada di bawah kendali orang tua? Dalam filosofi teras, laki-laki dan perempuan memiliki anugerah nalar atau rasio yang sama dan sejajar, dan karenanya pendidikan laki-laki dan perempuan harus sama. Anak juga harus dilatih kemampuan hidup sosialnya, karena manusia adalah makhluk sosial. Melatih anak menghadapi perilaku buruk secara sehat dan rasional, termasuk dengan teladan orang tua. Bisakah menyayangi dan merawat anak tanpa pamrih, mengharapkan dan menagih balasan? Karena merawat anak dengan baik adalah hal selaras dengan alam yang harus dilakukan. Bagaimana menghadapi duka kehilangan anak? Filosofi teras mengajarkan berduka yang terkendali nalar.